Iya, kita lanjut lagi anak-anak didik sahabat belajar. Pada hari ini kita soal nomor 11 dan lanjutan dari kemarin. Dan sebelumnya kita berdoa di tempat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya, bersama dengan Pak Utabara selama 40 menit ke depan. Ya, soal nomor 11. Timbulnya suatu penemuan baru dalam masyarakat didorong kuat oleh faktor A. Rasa tidak puas terhadap hal yang sudah ada. B. Keinginan untuk menyaingi bangsa lain yang sudah maju. C. Adanya kesadaran masyarakat terhadap kurangnya unsur kebudayaan baru. D. Adanya penghargaan penemuan baru. Ya, jawabannya adalah ya, mari kita bahas dulu. Keinginan hidup lebih baik menunjukkan adanya perasaan tidak puas terhadap bidang-bidang kehidupannya. Kondisi inilah yang mempengaruhi manusia untuk menciptakan penemuan baru. Sebagai contoh, rasa tidak puas manusia untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat mendorong manusia untuk menciptakan alat transportasi modern seperti mobil. Maka jawaban yang tepat adalah C. Adanya kesadaran masyarakat terhadap kurangnya unsur kebudayaan baru. Ya, sekarang kita masuk soal nomor 12. Dahulu, surat dikirim oleh petugas pos. Saat ini sudah berkembang telepon seluler, email, chat, dan video call. Pola hubungan sosial masyarakat secara berlahan berubah seiring perkembangan teknologi dan komunikasi. Berdasarkan laju kecepatannya, ilustrasi tersebut termasuk dalam bentuk perubahan A. Revolusi, B. Evolusi, C. Progres, D. Regres. Jawaban yang tepat adalah iya, betul. Oke, kita bahas dulu. Di mana perubahan sosial berdasarkan kecepatan berlangsungnya dibagi menjadi perubahan lambat, evolusi, dan perubahan cepat disebut dengan revolusi. Ilustrasi pada soal menunjukkan perubahan lambat yang memerlukan waktu cukup lama. Dengan demikian, jawaban yang tepat ditunjukkan oleh pilihan B. Pilihlah jawaban revolusi tidak tepat karena revolusi merupakan perubahan cepat yang mempengaruhi struktur dan pokok kebutuhan manusia. Pilihan jawaban progres dan regres tidak tepat karena perubahan sosial yang berdasarkan perkembangannya. Perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan dan regres perubahan yang membawa kemunduran. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Evolusi, yaitu menjadi perubahan yang lambat. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Nah, salah satu dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah masyarakat tidak siap menerima perubahan sosial sehingga meresponnya secara berlebihan ataupun menolak perubahan tersebut. Kondisi tersebut dikenal sebagai A. Konflik sosial, B. Organisasi sosial, C. Cultural shock, D. Cultural lag. Jawaban yang tepat adalah iya, sebelumnya kita bahas dulu. Cultural shock mengarah pada ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi unsur-unsur budaya yang mengalami perubahan. Kemudian, karena adanya keguncangan budaya atau cultural shock, masyarakat yang tidak siap tersebut merespon atau memanfaatkan suatu perubahan secara berlebihan maupun dengan penolakan. Oleh karena itu, akibat terburuk dari cultural shock adalah masalah-masalah sosial dapat terjadi. Maka jawaban yang tepat adalah C. Cultural shock. Iya, oke, mari kita lanjut soal nomor 14. Berikut ini adalah bentuk perubahan secara cepat atau disebut dengan revolusi. 1. Berlangsung dalam kurun waktu yang lama. 2. Terjadi secara bertahap. 3. Berlangsung secara cepat.
4. Harus ada momentum yang tepat. Jawaban yang tepat ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Yo, siapa yang tahu? Iya, benar. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Nah, perubahan revolusi itu merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan ataupun tanpa perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi biasanya berkaitan dengan perubahan unsur kehidupan atau lembaga-lembaga sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Perubahan revolusi juga harus ada momentum yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat sangat penting dalam melakukan sebuah revolusi. Semakin tepat suatu momentum, maka akan semakin besar suatu revolusi dapat berjalan secara lancar. Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Berlangsung dalam kurun waktu yang lama, terjadi secara bertahap. Oke, kita masuk soal nomor 15. Modernisasi dan westernisasi merupakan hal yang berbeda. Westernisasi merupakan sikap cenderung menyerap budaya atau gaya hidup barat dan tidak mengacu pada kemajuan. Sedangkan modernisasi adalah A. Proses yang mengacu pada kemajuan yang hanya berasal dari barat. B. Situasi di mana masyarakat merasa belum siap dengan teknologi yang ada, sehingga adanya kecenderungan untuk menolak. Keadaan di mana semua sistem masyarakat berubah tanpa adanya unsur budaya lama. D. Proses yang mengacu pada suatu kemajuan yang berasal dari manapun. Yo, siapa yang tahu jawabannya? Iya. Jawabannya adalah proses yang mengacu pada suatu kemajuan yang berasal dari manapun. Jawabannya adalah D. Nah, di mana modernisasi itu merupakan sebuah proses yang mengacu pada suatu kemajuan dan dapat berasal dari manapun. Sedangkan westernisasi itu adalah sebuah sikap yang cenderung hanya menyerap budaya atau gaya hidup barat dan tidak selalu mengacu pada kemajuan. Modernisasi biasanya tidak memiliki wujud spesifik, sehingga modernisasi tetap dapat berlangsung tanpa menyampingkan nilai agama dan budaya. Modernisasi juga lebih bersifat umum karena mencakup banyak bidang, maka jawaban yang tepat adalah D. Proses yang mengacu pada suatu kemajuan yang berasal dari manapun. Ya. Oke, kita masuk pada soal nomor 16. Modernisasi mencakup satu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional ataupun pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomi dan politis yang menjadi ciri-ciri negara yang stabil. Berikut ini yang menjadi syarat suatu wilayah telah mengalami proses modernisasi adalah A. Cara berpikir yang ilmiah. B. Masyarakat bersifat tertutup. C. Nilai-nilai tradisional masih kuat. D. Pola berpikir masyarakat bersifat tradisional. Nah, kita bahas dulu. Di mana modernisasi pada hakikatnya mencakup bidang-bidang yang sangat banyak. Syarat-syarat suatu modernisasi adalah sebagai berikut. Cara berpikir yang ilmiah, melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi yang baik, jauh dari KKN, serta semangat kerja yang tinggi. Nah, adanya juga sistem pengumpulan data yang baik dan teratur serta berpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu, misalnya BPS atau Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data bagi pemerintah. Penciptaan iklim yang favorable atau kondusif dalam masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Kedisiplinan yang tinggi tetapi tidak melanggar HAM warga negara. Adanya juga sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah A. Cara berpikir yang ilmiah. Oke, kita masuk soal nomor 17. Nah, globalisasi tentunya akan memberikan dampak di setiap bidang kehidupan. Di bawah ini yang merupakan contoh upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang teknologi dan pendidikan adalah
A. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. B. Menggunakan smartphone untuk mengakses resep masakan. C. Mengakses internet hingga larut malam dan mengantuk di ruang kelas. D. Pemanfaatan sosial media sebagai lahan bisnis online. Iya, cukup menarik kan? Kira-kira apa jawabannya? Iya, betul. Jawabannya adalah A. Pemakaian smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran. Nah, kita bahas ya, di mana perkembangan ilmu pengetahuan mendukung teknologi yang ada untuk dapat diperbarui agar bisa menghasilkan kemudahan-kemudahan baru bagi kehidupan sosial kita. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan tidak hanya menjadi upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi teknologi itu sendiri, melainkan dapat digunakan sebagai upaya menghadapi globalisasi di bidang kehidupan lainnya, seperti misalnya penggunaan teknologi melalui smartphone untuk menggali informasi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Maka jawaban yang tepat tadi adalah A. Jadi buat anak didik kami, di dalam perkembangan globalisasi ini, smartphone kalian dengan mekanisme sistem informasi pembelajaran kita daring, gunakanlah dengan optimal sesuai dengan kebutuhan seperti yang kita jelaskan. Setuju ya? Iya. Kita masuk soal nomor 18. Indonesia selalu membuka peluang kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional, misalnya dengan UNESCO yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, budaya, komunikasi. Kerjasama ini juga didukung oleh adanya kemajuan teknologi informasi. Nah, komunikasi dan transportasi di era globalisasi, kerjasama ini menunjukkan adanya gejala globalisasi di bidang A. Politik, B. Hukum, C. Ekonomi, D. Transportasi. Yuk, siapa tahu? Iya, betul. Di bidang politik. Nah, gejala globalisasi di bidang politik adalah sebuah gejala politik seperti kebijakan nasional suatu negara yang menjadi isu-isu global seperti masuknya organisasi internasional atau disebut dengan UNESCO di Indonesia dan memiliki hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Hal tersebut dapat terlaksana karena adanya kebijakan politik dari pemerintah Indonesia itu sendiri yang kemudian diketahui oleh negara lain. Kebijakan politik tersebutlah yang merupakan kebijakan politik luar negeri di Indonesia yang bebas dan aktif. Maka jawaban yang tepat adalah A. Politik. Yo, mari kita lanjut. Nomor 19. Salah satu dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah terjadinya perbedaan taraf kemajuan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan karena ada yang tumbuh cepat dan ada yang tumbuhnya lambat. Kondisi tersebut dikenal sebagai A. Konflik sosial, B. Organisasi sosial, C. Cultural shock, D. Cultural lag. Yo, siapa tahu jawabannya? Iya, betul. Cultural lag. Di mana cultural lag sering disebut dengan ketertinggalan budaya, yaitu suatu kondisi di mana terjadi perbedaan taraf kemajuan antara berbagai bagian dalam suatu kebudayaan karena ada yang tumbuh cepat dan ada yang tumbuhnya lambat. Budaya yang masuk dalam masyarakat begitu pesat tanpa diimbangi dengan ilmu pengetahuan tentang budaya itu. Nah, masyarakat menjadi seperti orang yang terkejut dalam menerima budaya baru. Kenapa? Karena tak jarang manusia menggunakan fungsi kebudayaan itu dengan tidak semestinya. Perkembangan budaya yang tak seimbang itu merupakan dampak negatif dari perubahan sosial budaya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Cultural lag. Oke, sekarang nggak sabar lagi kan? Nomor 20. Mari kita lanjutkan. Saat ini, tak jarang dijumpai remaja Indonesia mengikuti cara berpakaian ataupun perilaku selebriti dari berbagai belahan dunia.
Hal ini dapat berdampak pada perilaku remaja, seperti tidak mementingkan budaya lokal. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sosial budaya adalah A. Masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. B. Menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat. C. Mudah terpengaruh budaya luar hingga cenderung melupakan budaya lokal. D. Memahami konsep multikulturalisme. Yo, kira-kira apa? Udah kita bahas selalu nih kan tentang perkembangan kebudayaan. Iya, betul. Jawabannya adalah mudah terpengaruh budaya luar hingga cenderung melupakan budaya lokal. Ya, mari kita bahas. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan bahkan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi dapat berdampak positif dan negatif, pasti. Dalam kehidupan sosial budaya, globalisasi dapat membuat suatu masyarakat mudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat dan budaya luar hingga cenderung melupakan budaya lokal. Selain itu, dampak negatif globalisasi dalam kehidupan sosial budaya dapat menumbuhkan anggapan bahwa budaya lokal sangatlah tradisional dan harus ditinggalkan. Karena apa? Karena masyarakat cenderung berperilaku mengikuti budaya luar secara intensif. Oleh karena itu, jawaban yang tepat berdasarkan pernyataan pada soal adalah C. Mudah terpengaruh budaya luar hingga cenderung melupakan budaya lokal. Oke, karena sudah kita nyampe soal ke-20, maka di sini para mles mengucapkan sekian dan terima kasih atas pertemuan kita dalam pembahasan soal. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih. Iya, jadilah regenerasi bangsa yang selalu setia dan taat peraturan protokol kesehatan untuk bersama-sama kita memutuskan tali COVID ini. Semoga bisa cepat dengan normal. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu.